Hello class, how are you doing? I hope all of you are in good condition today. Well, come back to our English literature lesson today. We are going to learn narrative text in the form of short story. Ya anak-anak, kembali dalam pembelajaran sastra Inggris. Untuk kali ini kita akan belajar tentang teks naratif tapi terkhusus dalam bentuk short story atau cerita pendek. Before we learn the short story, let's understand what our learning goal today. Nah, sebelum lebih lanjut mempelajari cerita pendek, mari kita pahami benar tentang apa tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Tujuannya yaitu menentukan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan beberapa teks naratif lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait cerita pendek sesuai dengan konteks penggunaannya. Itu tujuan kita setelah pembelajaran. Nah, mari kita lanjutkan. Okay, are you ready, students? Let's go. Yeah. Remind again, what is narrative text? Narrative text is an imaginative text or story to entertain the reader or listener. Kita ingat kembali, teks naratif itu teks imajinasi atau sebuah cerita dengan tujuan untuk menghibur para pembaca atau para pendengar. Nah, di sini kalau kita katakan narrative is still in general. Teks naratif itu bentuknya masih secara umum. Nah, hari ini kita pelajari hal yang khusus yaitu tentang short story. Jadi kalau cerita pendek atau cerpen itu merupakan bagian dari teks naratif. The form of narrative text. Jadi kalau di dalam sastra Inggris ini ya, nanti dalam teks naratif itu sebenarnya ada dua, itu novel dan short story. Novel dan cerita pendek. Ya. For today we just want to discuss about short story. Jadi hari ini khusus pada cerita pendek. So what material that we are going to learn from the short story? Materi apa saja yang akan kita pelajari dari cerita pendek? Yaitu definition, purpose or social function, characteristic, generic structure, the basic element, also language features. Yang kita pelajari tentang pengertiannya apa, tujuannya apa, ciri khasnya apa, kemudian susunan teks, serta unsur yang ada di dalam cerita pendek, dan juga tentang language features, unsur kebahasaan yang akan kita gunakan dalam cerita pendek, yaitu tentang noun, kata benda, pronoun, kata ganti, noun phrase, kelompok kata yang akan membentuk suatu benda, time connective, yaitu tentang waktu yang sebagai penghubung dalam sebuah cerita tadi, action verb, kata kerja yang dilakukan, saying verb, kata kerja yang dari ucapan, dan past tense. Ingat, dalam past tense di sini mengandung ada di dalamnya itu simple past tense, past continuous tense, dan past perfect tense. Ingat ya, pada video kali ini nanti kita hanya material yang nomor 1 sampai dengan nomor 5. For our next video, we will discuss the using of past tense in the short story. Untuk video yang akan datang, kita tentang past tense. Okay, let's go on. Now, what the definition of short story? Short story is a piece of fiction that has limited number words, only a few number characters, and one theme. Jadi cerita pendek itu coba merupakan sebuah karya sastra ya, yang mana menggunakan kata itu yang terbatas, berkisar antara 1000 sampai 20.000 kata saja. Berbeda dengan novel yang memang berlembar-lembar, berbentuk buku ya. Only a few number characters, hanya sedikit ya jumlah tokohnya, and one theme, hanya berfokus pada satu tema saja. Itu definisi atau pengertian. So what the social function of
short story to amuse or entertain the reader. Sama dalam narrative, yaitu untuk menghibur pembaca atau pendengar. To teach moral lesson, untuk memberi pembelajaran tentang moral, nilai-nilai moral. To provide unique literary experience through reading specific artistic genre. Nah, di sini memang dipersiapkan untuk sastra yang membedakan antara membaca sastra atau karya yang indah. Disinilah fungsi daripada tujuan daripada short story itu ditulis atau cerita pendek itu ditulis. Dan selanjutnya, what the characteristic of the short story? Ciri khasnya cerita pendek itu apa? Ciri-cirinya itu apa saja? It contains about 1,000 to 20,000 words. Sudah saya sebutkan di depan, hanya terdiri dari 1.000 sampai 2.000, 10.000 kata. It contains little or no dialogue. Hanya sedikit dialog, perbincangan tokoh. Ya, bahkan mungkin tidak ada kalimat langsungnya, itu tidak ada ya. Ada tokoh ucapan langsung. It has single setting and one central theme. Hanya satu tempat saja dan juga di situ berfokus pada satu tema. It has one main characters. Hanya satu tokoh utama with a few additional minor character, dan penambahan sedikit tokoh pendukung. It doesn't have so many complications in the plot. Jadi dalam jalannya cerita itu nanti di dalam cerita pendek itu tidak memiliki begitu banyak persoalan atau konfliknya. Itu karakteristiknya. The next about generic structure. Bagaimana sih susunannya atau cerpen itu tersusun dari apa saja? Start from orientation. Set the scene where the story happens and introduce the participant or characters of the story, ya, and who and what are involved in the story. Jadi di sini merupakan set of the scene, itu awal mula cerita. Jadi sebagai pembukaan yang mana di situ nanti membahas tentang di mana dan kapan cerita itu terjadi, juga menceritakan tentang tokoh, ya, siapa saja dan apa saja yang masuk di dalam tokoh tersebut. The next, complication. That's the beginning of the problem which leads to the crisis or climax for the main participant. Atau ada orang yang menyebut the raising action to climax. Ini karena mengapa di sini nanti menceritakan awal mula daripada persoalan itu ada. Jadi awal mula munculnya suatu persoalan, terus berjalan persoalan itu menuju pada klimaks, artinya pada puncaknya, pada benar-benar mengalami kesusahan, kesulitan yang dihadapi oleh tokoh utama. Kemudian itu ada resolution, is when the problem or the crisis is resolved. Di sini nanti dikatakan resolution itu ketika persoalan itu terselesaikan atau diatasi. Either apakah in a happy ending, berakhir dengan bahagia, or in the sad or tragic ending, atau dalam berakhir dengan sedih. Sehingga bisa dikatakan bahwa resolution itu sebuah ending of the story. Karena apa? Para pembaca bisa menyimpulkan happy ending atau sad ending. Dan selanjutnya reorientation, ini nanti optional, artinya boleh ada atau tidak. Ini sebagai as a closing remark, menandai suatu penutup dari suatu cerita. Di sini nanti it contains moral or advice from the writer. Nanti ada moral value, ada pesan moralnya. Bisa juga advice, saran dari pada penulis. Itu adalah generic structure-nya. Next, for basic element, unsur dasar apakah yang ada di dalam cerita pendek? Yang pertama itu type. Type itu jenis. Jenis di dalam
cerita panda itu bisa imaginary, memang itu hanya sebuah rekaan belaka. True story bisa kisah nyata. Science fiction, ya ilmu pengetahuan tapi dengan fiksi. Misteri, hal yang berbau misteri. Dan romance, bisa juga tentang sebuah percintaan ceritanya itu. Kemudian title, itu ada unsur harus ada judulnya. Judul itu tentang how does the title related to the story. Nah, di sini nanti dalam plot, dalam jalur cerita itu kan menunjukkan alur cerita atau jalan itu cerita itu sendiri, the sequence of event. Maka title itu harus ada korelasinya, harus ada hubungannya. Jangan sampai judul tidak ada korelasinya dengan jalan cerita. Ya, berikutnya tentang orientation. Ini sangat penting, harus ada orientation. Tadi disebutkan orientation itu set of the scene, awal mula cerita. Karena di sini dalam orientation itu menunjukkan how does the beginning of the story arouse the reader's interest. Di sini bagaimana awal cerita itu bisa membangkitkan ya para pembaca itu lebih tertarik untuk membaca cerita itu selanjutnya. Ini sangat kunci penting supaya suksesnya cerita pendek itu dibaca orang. Ada setting itu tempat, tentang where, when the action take place, tentang di mana dan kapan kegiatan atau cerita itu terjadi. Juga what situation, dalam keadaan yang bagaimana. Juga ada characters, tokoh itu tentang siapa dan mengapa ya mereka itu menjadi penting dalam cerita. Ada unsur plot itu apa? Yaitu the sequence of event. Di sini adalah urutan atau rangkaian cerita atau kejadian dalam cerita. Juga di situ maka sebagai what the story about. Ya, disinilah cerita itu tentang apa. Kemudian complication, conflict, tentang what are the problem that hinders the characters from achieving the goal. Di sini nanti apa sih yang menghalangi tokoh utama itu untuk menyelesaikan atau mencapai cita-cita. Dan resolution, how the story end, bagaimana cerita itu berakhir. Pada resolution itu tadi dikatakan with sad ending or happy ending, karena di sini menceritakan how the character solve the problem, bagaimana tokoh utama itu menyelesaikan persoalan. Don't forget there is the narrator. Narrator itu kan pembaca. Ya, dikatakan who is telling the story, siapa yang menceritakan itu cerita itu, cerpen itu. The writer can be one of the character or the observer of the story. Jadi nanti bisa sebagai narator itu, pembaca cerita itu sebagai salah satu tokoh dalam cerita atau sebagai pengamat cerita. That's all about short story. So to develop about the short story, here is your task, your assignment. Do the exercise. Look at your LKS book. Buka buku LKS kalian on page 51 until 52 task 1. Kalian buka halaman 51 sampai 52 pada task 1. Itu ya, read the story. Enjoy the story, nikmati cerita itu, and then finally answer the question on task 2. Ya, kalian jawab pertanyaan yang ada di pada task yang kedua. Good luck students. Thank you very much for your attention. See you again. Bye.